Yakin. Yakin itu artinya apa? Ya, sepakat atau apalagi keyakinan itu? Coba ada kata-kata yakin. Aku yakin. Nah, berarti artinya apa? Aku Bisa. Aku bisa. Habis apa lagi kata-kata lainnya? Percaya. Aku percaya. Berarti sesuatu yang kalian yakini. Nah, yang anak-anak Bu Ade percaya bahwa itu apa? Benar. Keyakinan itu adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang bisa, yang dapat bagi diri kita. Makanya dinamakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini seperti kesepakatan kelas. Kesepakatan berarti perjanjian antara diri kita dan orang yang ada pada forum ini, pada kelas ini. Berarti kesepakatan anak-anak ibu semua, pada diri anak ibu dengan teman-teman dan ibu, dengan Bu Ade. Sekarang Bu Ade mau buat anak-anak Bu Ade kesepakatan kelas. Di sini Bu Ade akan membagi beberapa kertas. Pada kertas ini Bu Ade mau anak-anak Bu Ade tuliskan apa keyakinan yang ada pada diri anak ibu. Misalnya nih contoh, kita sudah punya peraturan kan? Nak? Salah satu peraturan di sekolah kita adalah hadir tepat waktu. Benar? Benar. Setelah hadir tepat waktu ada juga sikap di mana kita harus tertib. Kalau misalnya tertib, artinya tertib itu banyak nak. Tertib dalam berseragam, tertib dalam bersikap, itu semua masuk ke dalam tertib. Hal lain apa lagi? Misalnya saling tolong menolong,
Ya betul, menulis. Lain apa lagi? Membaca. Ya lalu Membaca itu. harus apa kita ini kok belajar tuh harus apa? Semangat. Iya benar Ingel, kita harus semangat. Dalam belajar kita harus semangat. Maka dari itu di sini kita akan membuat kesepakatan kelas. Apa hal-hal yang baik yang anak-anak Bu Ade semua yakini. Nah, contohnya misalnya datang tepat waktu, menghargai orang tua, menghargai guru, menghargai teman, menolong teman, menyayangi teman. Di kelas tidak boleh bermain, mendengarkan guru dan lain sebagainya. Tulis di sini. Boleh lebih dari satu. Oke? Ini Bu Ade bagi ya, Nak. Ini kita akan membuat keyakinan kelas kan tadi. Nah, ini Bu Ade mau membagikan kertas. Di kertas ini anak-anak Bu Ade tuliskan hal-hal baik apa yang anak Bu Ade itu yakini, yang ada dalam diri Bu Ade. Oh, kita itu harus seperti apa? Nah, misalnya harus kalau ada peraturan datang jam 7.30 masuk sekolah, berarti kita harus apa? Misalnya datang tepat waktu, atau misalnya apa lagi ya, kita belajar harus seperti apa. Jadi keyakinan
Mental kayak buat ada tempel kan? Oke, Kak, silakan tempel. Stop dulu, Nak. Stop dulu. Stop dulu, Nak. Stop dulu. Baik, anak-anak Bu Ade yang udah siap boleh langsung ditempelkan. Tempel, yang udah siap tempel boleh dulu. Boleh di bawah di mana aja bebas ya tempelnya. Di bawah boleh di bawahnya. Yeah, betul. Terus, kenapa ada yang salah? Oh boleh, ini ambil. Oma kasih namanya saya. Udah, ada lagi yang belum ditempel? Oke, kita tunggu temennya yang belum nempel ya. Silakan dia. Wah. Tinggal soal nama darah. Darah tadi kan udah boleh tempel terus mana tadi? Yang tadi dibuat. Wah, tinggi.
membuat tugas. Selain itu ada apa lagi? Oh, ini banyak yang buat nih. Membawa alat tulis. Ya, itu yang di kelas kita. Harus membawa alat tulis. Buku. Yang keempat tadi, Bu Ade ada yang senang tadi izin. Meminta izin kepada guru. Meminta izin kepada guru. Ini semua ya nak, misalnya mau izin tidak datang sekolah berarti minta izin siapa? Orang tua, tak sakit. Kalau misalnya mau permisi buang air kecil, izin sama gurunya. Yang kelima apa lagi tadi? Buang sampah. Buang sampah. Tapi kita buat menjaga kebersihan aja ya nak. Menjaga kebersihan ke kelas. Semuanya ini. Nah, tadi ada lagi apa tadi ya? Itu ini sama. Oh ya. Harus tidak boleh ribut. Berarti harus benar, harus sopan dan santun. Baik. Jadi ini adalah 6 keyakinan kelas yang disepakati oleh ibu dan anak-anak ibu. Pertama adalah saling menyayangi dan menghormati guru dan teman. Yang kedua, bertanggung jawab dengan tugas. Ini masuk ke dalam tugas piket, tugas soal maupun PR. Selanjutnya ada membawa alat tulis. Jadi anak Bu Ade harus membawa alat tulis. Malam disiapkan apa-apa aja yang harus dibawa ke sekolah. Lalu meminta izin yang keempat kepada guru. Misalnya tidak hadir ke sekolah, berarti yang minta izin adalah orang tua. Selanjutnya meminta izin pada guru. Meminta izin pada guru ini bisa dalam bentuk misalnya mau izin pipis atau BAB. Lanjut yang kelima, menjaga kebersihan kelas. Yang menjaga kebersihan kelas bukan hanya yang piket, tapi seluruh warga di kelas 5B. Bu Ade sebagai guru atau guru-guru lain yang masuk di sini dan anak-anak ibu semua. Selanjutnya yang terakhir harus sopan santun. Namanya sopan dan namanya santun bukan hanya sikap harus sopan, tapi juga ucapan. Harus memakai bahasa-bahasa yang sopan. Misal, saat kita meminta tolong, apa yang kita ucapkan? Ibu, boleh tolong ambilkan saya. Misalnya, bawa apa bukunya tinggi atau apa, boleh tolong diambilkan. Jangan lupa tolong. Setelah kita udah ditolong, kita ucapkan apa? Terima kasih ya Bu. Jangan kasih ya. Itu tidak sopan. Itu kalau bicara sama teman. Harus kita bedakan bicara dengan teman, orang tua, atau dengan adik kita. Teman itu berarti kita sebaya. Adik orang yang di bawah kita. Kakak atau ibu atau orang yang lebih tua dari kita juga berbeda kata-katanya. Sama seperti minta tolong. Minta ibu boleh minta tolong ini lebih sopan. Misalnya sesama teman, misalnya, Bil, tolong ini, gitu lebih santai. Sama adik boleh tolong abang, misalnya gitu. Buat ini boleh tolong kakak ambilkan ini. Kalau bilang makasih juga gitu, terima kasih. Ibu terima kasih sudah menolong saya, atau enggak teman, makasih ya udah tolong. Lebih santai kan bahasanya sama adik. Adik, makasih ya udah tolong abang. Jadi ada bedanya nak ya, ada perbedaan. Jangan semua umur kita samakan untuk ucapan. Satu lagi yang paling penting, kalau kita berbuat salah kita mengatakan apa? Maaf.
budaya positif ini dikembangkan oleh tim, yaitu ada Pak Adri, Bu Dia, dan Ibu Murti. Sebelum kita memulai tentang budaya positif, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Di sini ada pernyataan setuju atau tidak setuju menurut Bapak Ibu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak setuju atau tidak, Ibu? Setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Sebelum kita lanjut ke materinya. Yang kedua, pemberian hukuman dalam hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Dalam arti kita setuju atau tidak setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bisa dalam bentuk reward, hadiah, atau ucapan yang baik. Pada kesempatan ini kita ada 6 topik yang akan dibahas. Mungkin agak berat, tapi nanti insya Allah kita singkat, lebih ringkas lagi. Pertama tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Kedua tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Mungkin minggu lalu sudah kita jelaskan tentang hal-hal ini. Ini mungkin akan lebih saya sampaikan lebih rangkum lagi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Dan keenam, restitusi segitiga. Untuk pembahasan pertama, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelumnya Bapak Ibu, coba Bapak Ibu saya minta untuk menggenggam tangannya erat. Kita umpamakan di tangan ini ada sesuatu yang sangat berharga. Misalnya kita anggap keluarga, anak, istri yang kita anggap di sini. Saat misalnya saya minta kepada mereka, di tangan mereka ini ada orang benar-benar ingin dilindungi, keluarga ibunya. Saya rayu mereka, boleh nggak ini untuk saya? Nah itu tergantung kan Bu ya. Saya kasih apa enggak? Nggak boleh dengan rayuan. Saya paksa. Boleh nggak mereka? Dia boleh mempertahankan. Atau saya sombong nih, mereka ini saya ada uang, ada hadiah, mau nggak untuk saya mereka? Boleh. Nah, mereka ya Pak ya. Jadi banyak cara. Jadi dari pernyataan ini apa yang terjadi? Satu, tergantung kita mau kita berikan atau tidak. Kita terbuai nggak dengan rayuan-rayuan itu, dengan pemaksaan itu, tergantung diri kita. Maka apapun yang terjadi, yang mengontrol itu tetap diri kita. Mau itu hal baik ataupun hal tidak baik. Nah dari sini itu perbedaannya. Selanjutnya perubahan paradigma. Di sini ada teori kontrol tentang pilihan dan ilusi kita. Pertama, ilusi guru dapat mengontrol murid. Sebenarnya bukan guru yang dapat mengontrol murid, tapi si murid itu sendiri yang mau dikontrol. Ada murid yang mau dikontrol, ada murid tidak mau dikontrol, tergantung dirinya sendiri. Kita hanya memberikan stimulusnya.
sesuatu untuk memenuhi tujuan dari diri kita, yaitu dorongan dari eksternal, bukan dari dorongan diri sendiri. Seperti itu. Makanya dikatakan penghargaan itu adalah sebuah hukuman. Dihukum oleh penghargaan dapat menurunkan kualitas diri si anak itu. Ada kesenjangan sosial si pintar dan si bodoh, kita bilang seperti itu. Penghargaan mematikan kreativitas, di mana saat orang menang, mungkin ada sebagian orang bahwa dia menang, saya ingin bisa seperti dia. Tapi tidak banyak sebagian anak wah jadi aja yang menang, udahlah males lah yang lain aja. Nah, jadi ada motivasi yang menurun dari anak karena dia kurangnya berusaha. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Itu dia tadi tidak ada dari dirinya sendiri. Bentuk program kebajikan atau apresiasi yang dapat kita lakukan adalah untuk jangan kasih reward ya Bu ya Bapak Ibu, tapi hal lain, itu namanya apresiasi. Dengan beri pengakuan secara khusus. Misal sekarang, wah terima kasih anak-anak ibu, alhamdulillah anak-anak ibu sudah menyelesaikan semuanya. Yuk kita tepuk tangan dulu kita semua. Itu salah satu contohnya. Selanjutnya beri pengakuan secara pribadi. Kita mungkin bisa panggil anaknya dan nak selamat ya nak, nilai kamu 100 dapat meningkat karena dia nak. Jangan di depan orang lain tapi pribadi dipanggil anak tersebut. Selanjutnya beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Oh hari ini ada 5 orang, besok ada 5 orang, tapi semuanya merata, jadi tidak ada inisiatif, cuma 1 orang yang dipanggil. Beri pengakuan secara konsisten. Ini dilakukan tidak hanya sekali, tapi dapat dilakukan mungkin setelah pembelajaran atau setelah membuat suatu proyek. Kasih rewardnya itu tapi dalam bentuk apresiasi. Pengakuannya itu fokus pada proses dan konsisten. Jadi kalau bisa penghargaan itu dilakukan untuk semua anak, bisa kita lakukan dengan memberikan sertifikat, bukan memberikan perakinan 1, 2, 3 atau sampai 10. Tapi misalnya si paling disiplin, si paling rajin, si paling suka membaca, si paling suka menabung. Hal-hal seperti itu bisa kita berikan kepada reward. Jadi anak merasa semuanya itu memiliki kompetensi sendiri atau kelebihannya sendiri-sendiri. Ini adalah contoh dari pengakuan apresiasi kebajikan, di mana kemarin saya memperhatikan nilai kebajikannya apa, rasa empati. Dia melihat temannya yang sedang jatuh mungkin,
ketiga, murid diminta untuk post up. Itu termasuk juga hukuman. Yang keempat, konsekuensi benar. Kenapa dia harus mengganti? Karena dia sudah mencoret-coret. Kenapa dia harus membersihkan tumpahan air? Karena sudah dia yang menyenggol. Jadi dia bertanggung jawab atas hal yang dia lakukan. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu. Ini bentuk hukuman. Mungkin dapat diberikan alternatif lain. Jangan dia tidak memakai sepatu yang dia itu bisa membuat dia jauh. Dengan hukuman itu dia akan jadi malu untuk keluar dari kelas. Lari memilih lapangan, kenapa bisa konsekuensi? Di sini ada kesinambungan. Benar kata Bu Nis tadi. Lari itu masuk ke dalam pelajaran PJOK. Bisa dibilang praktek. Jadi itu masuk ke dalam konsekuensi. Yang dimana pelajaran yang dia terlambatkan itu adalah pelajaran olahraga. Kecuali pelajaran bahasa Indonesia disuruh lari. Itu salah. Seperti itu. Tadi ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi yang sudah kita bahas, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah apa itu restitusi? Ini ungkapan baru yang kita dengar ya Bapak Ibu. Sebenarnya restitusi ini sudah sering kita lakukan, yaitu di mana proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka dapat kembali ke kelompoknya kembali dengan sikap yang lebih baik lagi agar diterima di lingkungannya. Ini disebut dengan restitusi. Bagaimana ciri-ciri dari restitusi? Ada 9, yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, mengambil hikmah dari hal yang sudah kita buat, memperbaiki hubungan yang awalnya rusak menjadi lebih baik lagi. Tawaran bukan paksaan, kita memberikan pilihan, bukan memaksakan pilihan kita. Restitusi menuntun untuk ke dalam diri, melihat ke dalam dirinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi memperbaiki. Ini Bapak Ibu boleh diminum dulu sebelum kita lanjut. Selanjutnya ada namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini mirip dengan namanya kesepakatan kelas. Cuman dia lebih naik satu tingkat di bawah kesepakatan kelas. Pertama ada peraturan. Di atas peraturan itu ada namanya kesepakatan kelas. Di atas kesepakatan kelas itu ada namanya keyakinan kelas. Awalnya itu dibuat untuk peraturan. Hadir ke sekolah pukul 7.30. Datang ke sekolah memakai atribut lengkap sesuai dengan harinya. Naik ke tingkat selanjutnya. Kesepakatan. Itu disepakati oleh seluruh murid dan dewan guru. Naik selanjutnya adalah keyakinan, di mana keyakinan itu kita mempercayainya, bukan lagi karena takut dihukum, bukan lagi karena takut nanti ditegur, tapi sudah menjadi kebiasaan yang ada di diri kita bahwa hal itu baik untuk kita. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Seperti kita bilang tadi, itu sudah balik kepada diri kita. Ini adalah lingkarannya. Pertama adalah peraturan kelas, naik ke keyakinan kelas, sehingga karena keyakinan kelas anak sudah yakin bahwa hal itu positif, baliklah ke lingkungan yang positif. Baru yang terakhir menjadi budaya positif. Ini adalah tahapan-tahapannya. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan untuk keyakinan kelas? Biasanya keyakinan kelas ini dapat kita lakukan di awal pembelajaran. Jadi kita membuat kesepakatan. Pada kesempatan ini ada perbedaan antara keyakinan atau kesepakatan. Kalau Bapak lihat daripada gambar ini, mana yang dapat merujuk ke dalam keyakinan kelas? Ini awalnya adalah kesepakatan kelas, tapi
ini adalah kesepakatan, kalau yang ini udah masuk ke dalam keyakinan kelas. Dari sini dapat dipahami ya Bapak Ibu antara perbedaan keyakinan dan kesepakatan. Ya Bu, awal mula ini adalah kesepakatan. Setelah itu kan tingkatannya naik Bu. Jadi diperbedakan yang mana keyakinan, yang mana kesepakatan. Makanya dikatakan yang kanan itu sebagai keyakinan. Gitu. Awalnya dibuat kesepakatan, tapi sudah naik levelnya menjadi keyakinan. Salah satunya itu yang kanan Bu sudah memahami. Jadi nggak perlu kita rangkum lagi. Harus sopan, santun, saling menyayangi, itu sudah masuk ke dalam sifat saling menghargai. Gitu. Di sini tadi saya juga sudah buat kesepakatan kelas dengan murid saya. Ini ada keyakinan kelas dari 5B. Awal mula kita melakukan keyakinan kelas, kita memberikan pengertian kepada anak-anak. Iya boleh? Beda ya dengan pelajaran Maaf iya Bu. Di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu masuk ke dalam tanggung jawab. Jadi keyakinan kelas itu lebih ke hal-hal yang bersifatnya baik. Dilarang mengganggu orang lain. Artinya dia menghormati atau menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Artinya berkomitmen atau menghormati orang lain. Karena dia tidak telat. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti itu masuk ke keselamatan dan menghormati. Dilarang menggunakan narkoba. Berarti dia masuk kesehatan, menjaga kesehatannya. Bergantian atau menunggu giliran. Artinya menghormati orang lain. Menggunakan masker masuk kesehatan. Dan jangan berlari di dalam kelas. Itu masuk keselamatan atau keamanan. Ini adalah masuk ke dalam keyakinan kelas. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita memiliki kebutuhan dasar yaitu 5. Pertama, bertahan hidup. Pada bertahan hidup ini masuk kepada lebih ke fisik, tentang kesehatan, keselamatan, makan, minum, dan rumah. Kasih sayang dan rasa diterima. Kita merasa lingkungan kita menerima kita tidak dikucilkan. Penguasaan, kita memiliki sesuatu kompetensi yang kita miliki ini pada anak. Selanjutnya adalah kebebasan, di mana anak bebas untuk melakukan pilihannya dan kita bertugas sebagai guru sebagai menuntun mana pilihan yang baik dan mana pilihan yang buruk. Selanjutnya tentang kesenangan. Anak-anak perlu bermain, tertawa, itu adalah salah satu dari bentuk kesenangan. Jadi kebutuhan dasar ini dapat kita penuhi di sekolah. Ini Bapak dan Ibu ada pertanyaan mengenai kebutuhan? Tidak. Ya Pak. Seingat saya kebutuhan dasar manusia ada namanya bahasa pendidikannya. Iya, Pak. Tapi saya kira ada. Berarti dia membutuhkan bertahan untuk hidup. Kenapa? Karena dia membutuhkan makanan. Itu di sekolah Pak. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Di lingkungan sekolah, anak-anak sering melakukan cari muka. Misalnya membuat kesalahan sehingga ingin diperhatikan. Ini bentuk kasih sayang, memberi dan menerima kasih sayang Pak. Ini lebih ke dunia pendidikannya Pak. Kebutuhan itu di dunia pendidikan. Penguasaan seperti kompetensi. Mungkin dalam kompetensi itu baru bidang-bidangnya Pak.
Pada 5 posisi kontrol ini, pertama adanya perilaku kontrol negatif. Di sini ada namanya penghukum, pembuat rasa bersalah. Lalu ada perilaku kontrol yang sudah mulai positif, yaitu teman, pemantau, atau kontrol diri manajer. Sebenarnya ada video yang saya tampilkan, tapi karena infokusnya bermasalah tidak bisa saya tampilkan masalah videonya. Penghukum yang seperti saya katakan tadi, penghukum ada 2, yaitu batin dan fisik. Pembuat rasa bersalah, ada kata-kata seperti ini. Nah, apa kamu tidak sayang sama ibu? Karena ibu, karena kamu nanti ibu kena marah kepala sekolah. Coba kamu buang sampah-sampah ini, jangan dicoret-coret, jangan diserak-serak sampahnya. Jadi anak merasa bersalah. Wah, gara-gara aku nih orang lain kena masalah. Jadi anak merasa bersalah. Itu kata-kata yang kita keluarkan. Kalau menghukum langsung kita buat. Kamu salah, kamu sekarang lari 2 pusingan lapangan. Itu sudah masuk ke hukuman. Fisik di sana. Bodoh kali kamu ya. Itu sudah masuk ke fisik. Kita mengatakan sesuatu kepada anak tersebut. Teman, ini sudah masuk perilaku kontrol kita kok teman, tapi ada negatifnya. Saat kita merasa dekat sama anak menjadi sayang sama kita, tapi hanya dengan kita. Dengan guru lain mungkin tidak akan merasa sayang, hanya masuk dengan kita, dengan guru lain tidak. Dan juga negatifnya ada di mana saat guru menjadi teman untuk anak murid, anak menjadi tidak menghargai gurunya, mau itu perbuatan maupun kata-kata. Jadi santai, maaf ya bu, sampai dengan bahasa yang lain, ibu maafkan saya. Seperti itu. Pemantau di sini sudah naik level lagi, di mana kita melihat, menganalisis. Oh, kesalahan anak ini seperti ini, kita pantau. Setelah itu kita bantu mencarikan solusinya. Jika dikontrol dari manajer, ya kita tanya, misal anak terlambat masuk sekolah, kita tanyakan dulu apa kesalahannya. Anak tersebut tahu tidak ya kesalahannya apa? Setelah mereka tahu, hal apa yang sudah mereka langgar dari keyakinan yang mereka itu. Oh, saya sudah sadar dulu saya melanggar disiplin. Anak sudah tahu. Lalu kita tanyakan lagi, solusinya bagaimana kamu sudah kehilangan keyakinan ini? Bu, saya akan bangun tepat waktu. Saya akan membuat alarm. Itu dia sudah punya solusi untuk dirinya sendiri. Itu masuk ke dalam manajer. Kita hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat merespon anak untuk berpikir. Seperti itu Bapak Ibu. Ini sudah level di atas saya manajer. Untuk saya pribadi, untuk ke manajer pun agak masih sulit. Saya masih ke dalam level teman dan pemantau, Bapak Ibu. Mungkin karena saya jujur dari ke-5 posisi kontrol ini 4 sering saya lakukan. Untuk ke manajer masih sulit untuk saya lakukan, tapi bertahap mungkin kita sebagai Bapak Ibu Dewan Guru dapat masuk ke dalam posisi kontrol manajer. Baik Bapak Ibu, mungkin di sini ada pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah itu posisi kontrol teman, pemantau, rasa bersalah, penghukum, atau manajer? Saya kecewa sekali sama kamu. Efeknya akan apa ya Bapak Ibu? Mungkin ada yang dapat menjawab. Kita diskusi. Mungkin ya Bu Ninis. Sebenarnya nomor 1 itu yang ngomong itu si kontrol penghukum, karena dia jadi efeknya ke mental anak gitu loh kata-katanya. Baik, kita simpan dulu ya Bapak Ibu. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum Pak ya. Selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu. Rasa bersalah ya Bu ya. Selanjutnya, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Kayak dibuat pertanyaannya. Di sini Bapak Ibu kita diskusikan bersama. Pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Gurunya mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Dia merasa bersalah karena sudah mengecewakan gurunya. Jadi yang mengatakan adalah membuat orang merasa bersalah. Itu posisi kontrolnya. Kata-kata yang harus kita keluarkan kalau kita mau di posisi membuat orang merasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak akan benar melakukannya. Ini penghukuman dalam bentuk batin. Nggak pakai fisik kita kasih, tapi dalam batin. Ayolah lakukan demi ibu. Kan bahasanya lebih santai. Itu menandakan kita menggunakan posisi kontrol teman. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu masuk
Apa ini? Pertamanya? Ini adalah kegiatan saya pada modul 1.4 tentang kegiatan budaya positif. Mungkin saya dapat memberikan contoh tadi Bapak Ibu keyakinan. Wah, oh, iya benar Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Dharma Putra mewakili dari Kepala Sekolah SD Negeri Selama Kota Langsa. Dengan ini menyatakan bahwa benar Ibu Ade Fadila SPD adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Selama. Beliau telah melaksanakan sosialisasi mengenai budaya positif pada guru-guru kami, pada murid dan seluruh warga sekolah. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Ade Fadilah dapat terlaksana sehingga di sekolah kita terlaksana budaya positif di SD Negeri Selama. Selamat dan sukses kepada Ibu Ade. Semoga dapat diikuti oleh rekan-rekan guru yang lain. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Nofrida SPD, guru SD Negeri Langsalama, Kota Langsa. Saya adalah rekan kerja sejawat dari Ibu Ade Fadilah SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Langsalama, Kota Langsa. Ibu Ade sudah melakukan keyakinan kelas bersama murid dan diseminasi budaya positif di sekolah. Pemaparan tentang budaya positif tersebut sangat bermanfaat bagi kemajuan sekolah. Semoga kedepannya budaya positif di SD Negeri Langsalama dapat terus kita laksanakan dengan baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Melisa Baru Ginting, kelas 5D di SD Negeri Langsalama. Saya bersama Ibu Ade dan teman-teman telah membuat keyakinan kelas yang kami buat budaya positif di kelas. Terima kasih Ibu Ade telah membimbing kami dalam membuat keyakinan kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.